warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Haji Wafiki Faruk selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf. Perkenalkan, nama saya Azmi Niswah Nabila dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan mereview sebuah buku karya dari Profesor Dr. Hamka yang berjudul Tasawuf Modern. Bahagia itu dekat dengan diri kita, ada dalam diri kita. Sebelum menjelaskan buku ini lebih jauh, saya akan memaparkan biografi singkat dari Profesor Dr. Hamka atau biasa dikenal dengan Buya Hamka. Nama lengkap beliau adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Lahir pada tanggal 17 Februari 1908 di Maninjau, Sumatera Barat. Ayahnya ulama terkenal, Dr. Haji Abdul Karim Amrullah alias Haji Rasul, pembawa paham-paham pembaharuan Islam di Minangkabau. Buya Hamka mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar dan Universitas Profesor Mustafa Beragama. Bila dilihat dari latar pendidikan, beliau tidak pernah satupun menyelesaikan pendidikan formal. Walaupun tak pernah menyelesaikan pendidikan formal, semenjak kecil beliau sudah rajin membaca buku. Itu yang menjadi modal Buya menjadi orang yang hebat. Selain itu, beliau juga belajar langsung dengan para tokoh dan ulama. Dari Sumatera, Jawa, sampai Mekah beliau menuntut ilmu. Buku ini, jika dilihat dari judulnya, pasti kalian mengira buku ini akan membahas tentang tasawuf. Tapi kalian salah, buku ini justru tidak menguraikan tentang tasawuf. Buku ini tetap relevan meskipun sudah ditulis puluhan tahun yang lalu dan sudah dicetak beberapa kali. Tema yang dibahas tentang bahagia, topik yang tidak pernah selesai diperbincangkan oleh siapapun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Seseorang mengatakan kebahagiaan itu didapat oleh orang yang mempunyai kekayaan cukup. Karena jika ada kekayaan, segala yang dimaksud tentu tercapai. Yang lain mengatakan bahwa kemuliaan dan bahagia itu pada nama yang masyhur dan sebutan yang harum. Karena kekayaan dunia tidaklah akan dibawa mati, tetapi nama baik tetap diingat orang. Bagi setiap orang juga masuk bui itu adalah menjadi kecelakaan dan kehinaan. Bagi setengahnya pula menjadi kemuliaan dan kebahagiaan. Lantas di manakah sebenarnya bahagia itu? Seringkali orang mencari bahagia dengan mengorbankan waktu, tenaga, keluarga, bahkan nyawa. Padahal bahagia itu ada dalam diri kita, dekat dengan kita. Buku ini menjelaskan di mana letak bahagia yang sesungguhnya. Imam Al-Ghazali berpendapat, bahagia dan kelezatan yang sejati ialah bila mana dapat mengingat Allah. Oleh sebab itu, tidaklah ada satu makrifat yang lebih lezat daripada ma'rifatullah. Tidak ada pula suatu pandangan yang lebih indah dari pandangan Allah. Hamka banyak mendefinisikan kebahagiaan dalam bukunya ini dengan pendapat para ahli filsuf dan sufi. Namun pada akhirnya, Hamka berpendapat bahwa segala sesuatu di dalam alam ini, baik dan buruknya, bukanlah pada zat suatu itu, tetapi pada penghargaan kehendak kita atasnya. Menurut tinggi rendahnya akal kita, apa gunanya pena emas bagi orang yang tidak pandai menulis? Apalah harganya Al-Quran bagi seorang ateis, atau apalah arti berlian bagi orang gila. Sebab itulah kita manusia disuruh membersihkan akal budi, supaya dengan itu kita mencapai bahagia yang sejati. Kemudian pada bukunya Buya Hamka menuliskan tingkat pembagian bahagia menurut Al-Ghazali. Ada 5 tingkatan, yakni bahagia akhirat, keutamaan akal budi, keutamaan yang ada pada tubuh, keutamaan dari luar badan, keutamaan yang datang lantaran taufik dan bimbingan Allah. Pada tulisan Buya Hamka yang selanjutnya, dijelaskan mengenai urgensi agama dalam kehidupan. Menurut Buya Hamka, tidaklah tercapai sebuah kehidupan yang bahagia tanpa hadirnya agama. Karena agamalah yang dapat memberikan 3 sifat yang selalu menggiring dan menjaga manusia dalam kebaikan di kehidupannya. Ketiga sifat itu ialah
malu, amanah atau dapat dipercaya, sidik atau benar. Penjelasan Buya Hamka dilanjutkan dengan mengurai tentang keutamaan otak dan keutamaan budi. Keutamaan otak adalah dapat membedakan antara jalan mulia dengan jalan yang hina. Sedangkan keutamaan budi ialah menghilangkan segala perangai-perangai yang buruk dan adat istiadat yang rendah yang oleh agama telah dijelaskan mana yang semestinya dibuang dan mana yang semestinya dipakai. Hamka juga menegaskan bahwa yang dapat mengalahkan manusia dalam mencapai keutamaannya sebagai manusia adalah nafsu dan juga letak keikhlasan manusia itu sendiri dalam berbagai aspek perbuatannya. Kemudian karya ini ditutup dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari buku ini kita dapat menarik kesimpulan jika Buya Hamka mengubah paradigma berpikir kita tentang tasawuf. Tasawuf yang identik dengan pakaian yang lusuh, pasrah, mengasingkan diri, tidak beristri, bahkan sampai mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Menyumpahi harta, tidak mencari rezeki, terbelakang dalam urusan duniawi, benci akan kedudukan, sehingga ketika musuh Islam datang, tidak ada lagi senjata yang menangkis kedatangan mereka. Islam mengajarkan umatnya untuk bersemangat, berjuang, berkorban, bekerja, dan bukan berlomba-lomba dalam kemalasan, lemah, dan juga pasrah. Islam menyeru umatnya untuk mencari rezeki dan mengambil kemuliaan, ketinggian, dan keagungan. Jadi, tasawuf lebih kepada membersihkan jiwa, mendidik, dan mempertinggi derajat budi, menekan segala kelobaan dan kerakusan, serta dapat memerangi hawa nafsu dan ketenangan jiwa. Kemudian kelemahan dari buku ini, dari segi isi, paragraf, kalimat, tidak ada kurangnya. Setiap membalik halaman adalah asupan penuh gizi yang dapat menyehatkan spiritualitas dalam menuju kebahagiaan. Tetapi, ada bahasa yang kurang dimengerti atau asing dan seharusnya dikasih penjelasan agar pembaca mengerti apa maksud dari kata tersebut. Lalu kelebihannya dalam buku ini ialah Buya banyak memberikan contoh dan hikmah. Buya Hamka juga tidak memaksakan pemikirannya kepada pembaca agar sependapat dengan beliau. Sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.